Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada orang yang kayaknya bisa makan banyak, tapi badannya tetap oke, sementara yang lain baru makan sedikit aja udah berasa beda? Nah, jawabannya itu mungkin tersembunyi di tempat yang nggak kita duga, yaitu di otot kita. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia gimana otot itu bukan cuma soal penampilan, tapi sebenarnya adalah mesin metabolisme super penting yang ngatur energi, berat badan, dan kesehatan kita untuk jangka panjang. Oke, buat memulainya, yuk kita bahas satu misteri yang kayaknya hampir semua dari kita pernah ngalamin. Sebuah fenomena yang sering banget terjadi pas kita baru aja selesai makan enak. Jujur deh, pernah nggak sih habis makan sepiring nasi putih hangat yang pulen gitu, bukannya jadi segar dan bertenaga, malah jadi lemes, bawaannya berat, dan mata tuh rasanya lengket banget pengen tidur. Kayak semua energi kita tuh tiba-tiba kesedot abis kan? Nah, perasaan kayak gitu tuh bukan sekedar kenyang bego biasa ya. Ternyata ada loh nama ilmiahnya, namanya sugar crash atau hipoglikemia reaktif. Dan ini adalah sebuah reaksi biologis yang beneran terjadi di dalam tubuh kita. Oke, kita bedah prosesnya ya. Bayangin aja, ini kayak kita lagi naik roller coaster. Pertama, pas kita makan karbohidrat simple, kayak nasi putih atau mie, gula darah kita langsung melonjak naik kayak roket. Nah, melihat ini, pankreas kita jadi panik dan langsung merespon dengan nyemprotin banjir insulin. Tujuannya sih baik buat nurunin gula darah. Tapi saking banyaknya insulin yang keluar, gula darah kita bukan turun ke level normal, tapi malah anjlok, jeblok banget di bawah normal. Di saat itulah, otak kita, yang bahan bakar utamanya gula, langsung kekurangan bensin mendadak. Hasilnya, yaitu tadi, lemas, ngantuk, dan anehnya, kita jadi cepat lapar lagi. Jadi gimana dong caranya ngendaliin roller coaster gila ini? Jawabannya, mungkin kalian nggak bakal nyangka, ada di otot kita. Yuk kita lihat gimana otot itu berperan kayak tangki bensin utama di tubuh kita. Sekarang, coba deh kita pakai analogi yang super simple tapi kena banget ini. Anggap aja tubuh kita ini mobil, dan semua karbohidrat yang kita makan, kayak nasi, roti, atau mie, itu adalah bensinnya. Gini nih alurnya. Waktu bensin masuk ke tubuh, tujuan pertamanya adalah ngisi tangki utama, yaitu sel-sel otot dan hati kita. Di situ energi disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, ini nih bagian krusialnya. Kalau tangki utama ini udah kepenuhan, sisa bensinnya lari kemana coba? Ya, dia bakal meluber dan disimpan di jerigen cadangan. Dan jerigen cadangan itu adalah lemak tubuh kita. Nah, ini yang seru banget dari perbandingan ini. Kalau massa otot kita sedikit, itu artinya tangki kita kecil. Jadi baru diisi sedikit karbohidrat aja, tangkinya udah cepat penuh dan sisanya gampang banget meluber jadi lemak. Sebaliknya, kalau massa otot kita lebih banyak, kita punya tangki yang gede. Artinya, kita bisa nampung lebih banyak karbohidrat dengan lebih aman, sebelum akhirnya meluber dan jadi lemak. Oke, sekarang kita udah tahu otot itu tangki. Tapi gimana caranya si bensin bisa masuk ke dalam tangki itu? Nah, disinilah ada satu pemain kunci lagi yang perannya penting banget, yaitu hormon yang namanya insulin. Jadi gampangnya, insulin itu ibarat sebuah kunci yang dibikin sama pankreas kita. Tugasnya adalah datang ke sel otot, terus ngebukain pintu selnya, supaya glukosa atau gula dari darah kita bisa masuk ke dalam untuk disimpan atau langsung dipakai jadi tenaga. Dan disinilah letak keajaibannya. Latihan beban itu ternyata dapat dua keuntungan sekaligus. Dia nggak cuma ngegedein tangki kita, tapi juga seolah-olah ngasih pelumas ke lubang kunci di sel otot. Ini bikin si kunci insulin tadi kerjanya jadi jauh lebih efisien. Ilustrasi ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Di otot yang nggak terlatih, pintu selnya itu ibaratnya seret, susah dibuka. Makanya, pankreas harus kerja ekstra keras, teriak-teriak, dan produksi banyak banget insulin. Sebaliknya di otot yang terlatih, pintu selnya sensitif banget. Cuma butuh sedikit insulin aja, pintunya langsung kebuka lebar, gula darah cepat masuk, dan alhasil, sugar crash pun bisa kita hindari. Manfaatnya ternyata jauh lebih besar daripada sekedar nyegah ngantuk setelah makan loh. Punya massa otot yang sehat, itu artinya kita punya mesin metabolisme super yang bakal kerja buat kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Saya mau tekenin sekali lagi ya, penting banget nih, tujuan kita di sini tuh bukan untuk jadi binaragawan yang super kekar. Bukan, sama sekali bukan itu. Tujuannya adalah untuk punya metabolisme tubuh yang efisien dan sehat untuk jangka panjang. Yuk kita lihat untungnya apa aja. Pertama, otot itu naikin BMR kita. Artinya, setiap kilogram otot yang kita punya itu bakal ngebakar kalori ekstra setiap hari, bahkan pas kita lagi tidur atau rebahan aja.
Kedua, otot itu kayak spons penyerap gula darah yang ngejadiin dia pertahanan utama kita melawan diabetes tipe 2. Dan yang ketiga, ini adalah senjata kita yang paling ampuh buat ngelawan sarkopenia, yaitu proses hilangnya massa otot alami yang bikin kita jadi lemah seiring bertambahnya usia. Dan coba lihat angka yang luar biasa ini, sekitar 80%. Itulah jumlah gula dalam darah yang diserap oleh otot kita setiap kali kita habis makan. Ini nunjukin betapa dominan dan krusialnya peran otot dalam menjaga gula darah kita tetap stabil. Oke, kita udah paham kenapanya, kita udah paham gimananya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa dong strategi paling cerdas yang bisa kita lakuin buat kesehatan jangka panjang kita? Jawabannya adalah jadiin latihan beban sebagai fondasi utama kita. Kenapa? Karena ini adalah pendekatan yang paling sustainable, yang paling bisa bertahan lama. Kita nggak fokus nyiksa diri dengan diet ketat, tapi kita fokus ngebangun mesin tubuh yang lebih canggih. Nah, mesin yang efisien ini justru ngasih kita fleksibilitas buat nikmatin makanan yang kita suka tanpa perlu merasa bersalah. Dan kutipan ini benar-benar ngerangkum seluruh ide kita hari ini dengan sempurna. Dengan massa otot yang cukup, tubuh kita itu bertransformasi jadi mesin pembakar yang efisien. Sebuah mesin yang kerja buat kita, bukan malah ngelawan kita. Jadi, mari kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Setelah tahu gimana otot itu bekerja sebagai pengendali utama metabolisme kita, pertanyaannya adalah, tangki bensin Anda sudah cukup besar belum untuk mendukung kesehatan Anda di masa depan?